Hai guys, kembali lagi bersama kami di program Uya Kuya, maksudnya di Stasiun Movie. Semoga hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Gimana nih? Apa masih suka panas-panasan di bawah jemuran tetangga? Apa jangan-jangan lagi mikirin jemuran yang tak kering-kering karena hujan seharian? Oke, seperti biasa tak perlu banyak babi bu di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah rumah di kediaman Bea, ditemani Sophie dan Justin. Mereka berdua adalah teman baru Bea yang tinggal di daerah tersebut. Sebagai teman, Sophie dan Justin akan menemani Bea, yang diketahui kalau Bea baru saja menempati rumah tersebut. Muncullah ide dari Sophie untuk memainkan sebuah permainan yang didapat dari seseorang. Konon katanya permainan tersebut bisa memanggil para arwah gentayangan dari sebuah buku. Sebelum permainan dimulai, dari game tersebut dijelaskan aturannya oleh Sophie. Pertama, masuk ke ruangan sunyi. Kedua, letakkan lilin yang menyala di tengah. Lalu carilah buku yang bersampul merah tanpa ada gambar, apalagi gambar hati sang mantan. Yang terakhir, minta izin untuk memasuki dalam permainan. Dan juga jangan merasa sekali keluar dari permainan tanpa meminta izin kepada buku tersebut. Ternyata meminta izin keluar bukan hanya kepada kekasih saja ya. Untuk memulai permainan, Sophie butuh sebuah buku apa saja, yang penting harus buku bersampul merah. Bukan bergaun merah kayak lagu yang lagi viral di TikTok. Kebetulan Bea yang mempunyai sebuah buku bersampul merah. Sebelum dimulai, Sophie memastikan dan tidak ada yang terlibat lagi selain mereka bertiga, dan menanyakan ada siapa saja di rumah saat ini. Bea mengatakan kalau sekarang ini ia tinggal bersama adiknya Ethan yang kini berada di kamar, dan ibunya yang sudah lama meninggal beberapa bulan yang lalu di rumah sakit. Sedang ayahnya masih berada di luar kota Cilacap. Lalu Bea pergi untuk mengambil buku bersampul merah. Saat Bea sedang mengambil bukunya, Sophie berkata kepada Justin kalau sebenarnya Sophie hanyalah bercanda ingin mengerjai Bea saja. Lalu Bea memberi buku tersebut kepada Sophie. Buku aneh dan terlihat menyeramkan. Sebenarnya buku tersebut bukan miliknya Bea. Itu sebenarnya sudah ada sejak Bea pindah ke rumah sekarang. Lalu tiba-tiba terdengar ada suara kucing. Bea juga mengatakan kalau kucing itu sudah ada saat mereka menempati rumahnya. Bea berpikir mungkin kucing itu dulunya adalah peliharaan si pemilik rumah terdahulu. Di sini Sophie mulai menakut-nakuti Bea. Dia menceritakan, apakah kamu tahu kalau si pemilik rumah ini adalah seorang wanita penyihir? Bahkan seluruh kota sudah mengetahuinya. Kalau dia adalah penyihir yang selalu melakukan ritual pemujaan iblis dengan menumbalkan hewan-hewan, hingga pada suatu ketika wanita itu dinyatakan menghilang. Tanpa ada satu orang pun yang tahu cerita seram itu, dan diperkuat oleh Justin. Dia mengatakan kalau kucing itu adalah kucing setan yang merasuki sang pemiliknya. Lalu cerita itu menjadi panjang, dan kita dibawa ke cerita awal, mulai sejarah dari wanita si penyihir dulu. Di hamparan tanah yang kosong yang luas, terlihat seorang pria berjalan dari kejauhan. John adalah seorang tentara yang baru pulang setelah selesai bertugas. Di depan rumah dia melihat ada sehelai kain putih yang dilumuri darah. Dia langsung curiga, lalu segera masuk ke dalam rumah untuk mencari istrinya Bonnie. Namun kini di dalam rumah terlihat berantakan seperti tak berpenghuni. Di dalam kamar John melihat istrinya yang sedang tertidur tanpa sehelai benang pun dan memeluk seekor kucing. Bonnie yang terbangun, tapi dia bersikap biasa saja saat melihat suaminya sudah pulang. Dia kembali tidur dan kembali menemani kucingnya, bahkan terkesan tidak peduli dengan keberadaan John. Padahal John rindu berat kepada sang istri, berharap ada sebutan kata cinta darinya. Di sini John belum curiga sama sekali kepada istrinya. Bonnie kembali gila ketika dia keluar rumah tanpa sehelai benang pun, sembari membawa busur panah. Panggilan dari John kepada Bonnie tak membuatnya Bonnie berbalik arah. Dia tetap lurus tanpa tahu mau kemana perginya. Tak lama Jaguar pun menggonggong. Itu adalah panggilan nama anjing pemeliharaan si John.
Dan malah anjing itu yang rindu kepada John sebagai tuannya. Dari sini John menemukan sebuah kotak yang dibungkus oleh kain, dan kotak tersebut adalah sebuah buku bersampul merah. Di sanalah awal mula buku itu ditemukan, dan John kembali dan masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa lama Bonnie kembali pulang, namun kini dia sudah berlumuran darah di mulutnya. Dan John sudah tidak tahu harus berpikir apa lagi melihat Bonnie menjadi gila seperti itu. Bonnie celingak-celinguk mencari kucing kesayangannya, namun ternyata kucing itu sudah tewas karena dimangsa oleh si jaguar, anjing peliharaan mereka. Dan si jaguar sudah ada di dalam gudang. Saat itu si John sudah tak bisa menghentikan Bonnie lagi. Tapi tak lama anehnya dia melihat kucing itu bisa hidup kembali. Dia terheranan. Dan di sini John mulai curiga apakah kucing itu memedi. John membawa sekop lalu masuk ke dalam gudang untuk mencari si kucing tersebut. Tapi tiba-tiba tak diduga anak panah menancap tepat mengenai dadanya. Bonnie yang sudah keedanan dan kesabaran John yang sudah habis. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua memperebutkan busur panah. Dan setelah berhasil direbut oleh John, dan dia langsung memanah ke si kucingnya. Akan tetapi kucing itu adalah kucing goib. Pergulatan terjadi kembali hingga Bonnie harus terkapar karena dihantam pukulan sekop. Terlihat kucing itu muncul kembali dan dibarengi Bonnie yang terbangun. Di sini Johnny merasa sakit hati dan kecewa karena Bonnie lebih memilih hidup dengan si kucing. Sebagai pria sejati, John tak akan memperjuangkan wanita yang sudah tak lagi mencintainya. Dan film kembali kepada mereka bertiga. Tak lama Bea baru tersadar kalau dirinya sedang dikerjai oleh Sophie dan Justin. Cerita yang baru saja didengar oleh Bea belum tentu kebenarannya, karena mereka juga mendapatkan cerita itu dari orang lain. Tapi hilangnya nyawa pemilik dari rumah misterius itu tapi benar adanya. Dari sekian lama menunggu, akhirnya permainan pun dimulai. Semua jalanan permainan dipandu dan mengikuti arahan dari Sophie. Untuk pertama, Sophie meletakkan tangannya di atas buku merah sambil ia berkata meminta izin untuk masuk ke dalam permainan tersebut. Setelah dia berucap, Sophie harus membuka buku dengan acak untuk melihat jawaban dari buku tersebut. Dan dari jawaban adalah mereka dipersilakan untuk masuk. Entah kebetulan atau apa, tapi terlihat aneh. Dan tepat jawabannya yang dipertanyakan. Sophie lalu kembali mengulang cara seperti itu lagi, namun dengan pertanyaan yang berbeda. Lebih anehnya lagi, dari setiap pertanyaan mereka, buku itu selalu saja bisa menjawab, seakan-akan buku itu bisa mendengar setiap perkataan dari mereka. Dan giliran Bea yang dari tadi sudah mulai ketakutan, ingin menghentikan permainannya. Dia pun mencoba dengan menyatakan kalau memang benar nyata Bea meminta bukti. Seketika langsung terdengar suara teriakan seorang wanita. Itu semakin mempertegas Bea untuk keluar dari dalam permainan. Namun sayangnya seperti apa yang dikatakan oleh Sophie, mereka tidak bisa keluar dari permainan tersebut sebelum mendapatkan izin dari buku tersebut. Tapi tak bisa dibohongi, Sophie dan Justin yang awalnya hanya bercanda, tapi dengan keadaan yang terjadi, mereka pun kini malah mulai ketakutan. Sophie lalu meminta izin kepada buku itu untuk keluar dari permainannya. Dan seperti apa yang kalian tebak, apa buku itu mengizinkan mereka keluar dari dalam permainan? Dan mereka pun harus bermain sampai selesai. Dan jika mereka berani pergi, maka itu sama saja mereka sudah memberikan jiwa mereka kepada iblis. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melanjutkan permainannya. Dimulai dari Sophie, kembali dari petunjuk buku itu, mereka harus membaca sebuah cerita yang tertulis dan membacanya dari buku tersebut. Sebenarnya permainan ini sangat mudah. Mereka hanya menceritakan kisah yang ada di dalam buku tersebut. Di sini saya akan bercerita. Gio terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Berdasarkan yang dialami mimpi itu, ayahnya yang terlihat sangat ketakutan.
kalau ayahnya sedang sakit dan kini berada di dalam kamar. Setelah diselidiki, kasusnya lebih mencengangkan lagi. Ternyata ayahnya yang sakit itu karena disengaja keluarganya Mei. Dia adalah keluarga kurang mampu, mereka butuh hidup, juga biaya untuk sekolah. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan dibarengi tingginya biaya hidup di Korea, membuat keluarga Mei putus asa dan memilih jalan pintas dengan mengakali pihak asuransi agar Mei dan Jio mendapatkan bansos. Keadaan tersebut akan diceritakan kepada Jio, bermaksud agar dia bisa mengerti. Suatu ketika diam-diam Jio ingin melihat ayahnya yang berada di dalam kamar. Betapa mengenaskan kondisi ayahnya yang dalam keadaan tertidur dengan kedua kaki dan tangan yang terikat. Namun terdengar ada seorang yang akan masuk, ternyata itu Mei. Dan Jio bersembunyi di bawah ranjang, karena walau bagaimanapun Mei melarang Jio untuk melihat ayahnya. Namun apa yang dilakukan oleh Mei pada suaminya sangat tidak manusiawi. Matanya dipaksa untuk melotot dengan sebuah alat. Yang lebih mengerikan lagi, Mei yang tega akan menusukkan sebuah jarum ke mata suaminya dari bawah ranjang. Jio hanya bisa mendengar rintihan ayahnya yang tersiksa. Saat itu entah naluri seorang anak kepada ayah, Jio seakan-akan tahu dan malah berteriak. Dia melakukan ini semua karena suaminya tidak bisa menafkahi mereka lagi. Karena Mei juga mengatakan ini sudah menjadi kesepakatan Mei dan suaminya. Ketika ayahnya pun meninggal dunia. Namun apa yang dilihat oleh Jio di dalam tubuh Mei bukanlah sesosok ibu, melainkan dia sudah dirasuki oleh sesosok iblis. Lalu cerita berpindah kepada mereka. Kembali sehabis Sophie mendengar cerita tersebut, kini hidung Sophie dengan sendirinya mengeluarkan darah. Keanehan mulai dirasakan ketika mendengar ada suara-suara aneh. Tapi ini terdengar oleh Sophie saja. Dan dia begitu sangat ketakutan karena yang dirasakan iblis itu ada di sebelahnya. Dan tiba-tiba ada sesosok yang menarik Sophie. Namun Justin yang mengejar, namun pintu itu terkunci dengan sendirinya. Seketika Bea teringat kepada bukunya, dia lalu menanyakan keberadaan Sophie. Dari jawaban buku tersebut malah Bea disuruh untuk membaca kisah lainnya kembali. Dan saat itu Bea diperlihatkan ada sesosok ibunya walaupun Justin mengatakan kalau itu tidak nyata. Namun Bea sepertinya sudah terhipnotis dan mengikuti kemana ibunya pergi. Di saat bersamaan Justin mendengar ada suara Sophie yang memanggil. Dia mendekati ke arah sumber suara tersebut dan tiba-tiba ada sesosok makhluk yang menarik Justin. Bea yang mencari ibunya, dia melihat ada sebuah sobekan dari wallpaper, di mana sobekan tersebut tepat buku itu ada di sana. Lalu tak lama kemudian di sini kita dibawa ke adegan yang berbeda. Di sini menceritakan Magbi, putri seorang pendeta. Di pagi hari sebelum hari keberangkatan ke gereja, Magbi menyiapkan minuman anggur, yang nantinya anggur tersebut akan disajikan kepada para. Diceritakan kalau Magbi ini mempunyai kelainan, dia mencintai kepada sesama jenis. Ironis sekali memang, dalam ceramah ayahnya sebagai pendeta menyuarakan agama melarang keras seorang mencintai sesama jenis. Tapi pada kenyataannya putrinya sendiri malah melakukan hal tersebut. Namun kelakuan mereka berdua diketahui oleh warga sekitar. Tapi justru yang ditangkap dan mendapatkan hukuman hanyalah wanita itu saja yang menjadi pasangan Magbi. Magbi sendiri ditutupi aibnya karena dia seorang anak dari pendeta. Setelah wanita itu diarak dan disekap, namun terlalu cintanya Magbi terhadap orang tua itu membuat dia dibutakan oleh cinta Magbi. Dendam atas perlakuan warga terhadap kekasihnya, dan dia nekat meracuni orang yang hadir di dalam gereja tersebut. Di gereja biasanya ada sebuah tradisi meminum anggur. Anggur yang orang-orang minum sudah diberikan racun oleh Magbi. Dan lebih gilanya lagi, Magbi sudah memberikan anggur tersebut kepada ayahnya. Kemudian orang yang berada di gereja tersebut keracunan sehingga mereka pun akhirnya tewas. Dan terakhir Magbi membunuh seorang yang menjaga kekasihnya itu. Dan mereka berdua pun pergi meninggalkan desa tersebut. Adegan kembali kepada Bea.
Dia baru tersadar kalau rumahnya yang ditempati adalah rumah bekas tempat pemujaan setan. Bea melihat sesosok ibunya kembali dan langsung teringat kepada adiknya yang masih berada di dalam kamar. Namun ternyata kini adiknya sudah ada dalam dekapan Sophie. Dia yang kini sudah membangkitkan makhluk yang ada di dalam buku tersebut. Setelah itu Sophie membacakan sebuah mantra, lalu dia pun mengakhiri hidupnya. Bea meminta Ethan untuk bersembunyi di dalam kamar, dan dari buku itu kini mengeluarkan darah. Sophie lalu bersembunyi dari tembok. Tak lama kemudian sesosok makhluk itu keluar dari dalam buku dan menghampiri Bea. Bea dibuat tak berdaya dan hanya bisa pasrah saat iblis menggenggam dirinya. Beberapa saat berlalu Bea berdiri, namun kini sudah bukan dirinya lagi yang dulu. Ethan kembali keluar mendekati Bea karena merasa semuanya sudah baik-baik saja. Namun ternyata makhluk itu sudah bersekutu dengan Bea dan film pun selesai.